Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dahulu. Apakah ada teman-temannya yang tidak hadir? Oke, jika tidak ada, maka kita akan masuk ke materi pembelajaran. Jadi anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini ialah tentang bela negara dan cinta tanah air. Sebelum itu, Ibu mau sebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah menonton gambar yang disajikan melalui PPT tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI dalam hal bela negara, peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi penting dari gambar tersebut dengan baik. Nah, jadi materi pertama, apa itu bela negara? Jadi materi pertama yakni apa itu cinta tanah air. Menurut Imam Musbikin pada tahun 2021, beliau mengatakan bahwa cinta tanah air adalah berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Lalu, bela negara memiliki arti sebagai sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berkelanjutan, dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air. Jadi, di sini termuat kesadaran bernegara, kesadaran berbangsa, keyakinan, dan kesetiaan kepada Pancasila. Selanjutnya, kenapa cinta tanah air itu penting? Karena, pertama, menguatkan rasa persatuan dan kesatuan sesama warga negara. Kedua, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga keamanan negara. Ketiga, terciptanya kestabilan sosial. Dan keempat, bentuk menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan. Selanjutnya, mengenai filosofi lambang negara. Jumlah masing-masing sayap bulunya berjumlah 17 yang mempunyai makna tanggal kemerdekaan negara kita, yakni tanggal 17. Bulu ekor memiliki jumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan negara kita, bulan Agustus, yang merupakan bulan ke-8. Dan bulu-bulu di pangkal ekor atau perisai berjumlah 19 helai dan di lehernya berjumlah 45 helai. Sehingga semua jumlah bulu yang ada di setiap bagiannya melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengenai sejarah lambang negara, berdasarkan catatan Museum Nasional Indonesia, lambang negara Indonesia banyak terinspirasi dari arca Garuda Wisnu yang ada di Trawas, Jawa Timur. Pada 10 Januari 1950, Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS membentuk panitia teknis bernama Panitia Lambang Negara dan Muhammad Yamin sebagai ketua. Panitia ini berhasil menghasilkan 2 rancangan lambang negara, yaitu pertama, Sultan Hamid II merancang lambang negara sebuah burung Garuda memegang perisai berlambangkan 5 sila Pancasila yang menyerupai figur Garuda dalam agama Hindu. Kedua, Muhammad Yamin mengusulkan rancangan lambang negara dengan tema matahari terbit. Lalu, usulan ini tidak dipilih sebab dianggap mirip dengan bendera Jepang kala itu. Akhirnya, pemerintah memilih lambang negara dengan usulan Sultan Hamid II dengan ada perubahan, salah satunya penambahan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda.
Selanjutnya, kewajiban bela negara. Hal ini tentang kewajiban bela negara tertuang dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi pasal tersebut adalah tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Terakhir, tantangan di masa depan dalam hal bela negara. Pertama, era ICT. Era ICT yang semakin berkembang. Kedua, nilai dan norma yang kian memudar. Ketiga, kondisi mental para generasi muda. Keempat, masyarakat menanggapi perbuatan yang banyak mengeluarkan tenaga. Jadi, kesimpulan materi kita hari ini, bela negara dan cinta tanah air adalah sebuah bentuk perbuatan untuk menghormati, menghargai jasa para pahlawan dan mencintai tanah air dengan mempertahankan bangsa dengan nilai-nilai yang luhur dan aksi nyata yang positif. Pentingnya cinta tanah air bukan hanya sebagai perasaan pribadi, tetapi juga sebagai pondasi untuk pembangunan dan kelangsungan hidup suatu negara beserta para rakyat di dalamnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami materi kita hari ini. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.